ke atas usaha dari teman-teman dan juga dukungan dari pemerintah yang luar biasa ya, dengan ada perubahan peraturan segala macam. Dan ini yang kita tidak harapkan sebetulnya, ada COVID gitu, sehingga orang itu kalau enggak betul-betul perlu ke rumah sakit itu tidak ke rumah sakit gitu, sehingga apa? Sehingga utilisasinya turun ya. Akhirnya pembayaran menjadi turun ya. Nah, maka akhirnya ada semacam surplus 18,7 triliun. Nah, surplus ini dari sisi arus kas, artinya kalau kita lihat uang yang kita simpan di bank ya, nah itu ada 18,7 triliun kewajiban ini. Nah, kewajiban ini kalau kemudian kita hitung ya, itu ternyata sekitar 25 triliun. Nah, apa itu kewajiban itu? Termasuk outstanding claim ya, klaim-klaim yang masih belum kita bayar ya. Kemudian ada istilahnya IBNR, incurred but not reported, sudah terjadi tapi belum dilaporkan, belum diklaim, tapi belum akhirnya sudah ngasih layanan, tapi belum diklaim. Kalau yang outstanding claim kan sudah diklaim tapi belum kita bayar. Kemudian ada lagi dispute claim ya, ada lagi utang ya, dan lain sebagainya gitu, ada sekitar 25 triliun. Intinya posisi neto asetnya atau aset netonya itu masih defisit tadi 6,3 triliun. Posisi Desember 2020 begitu. Oh banyak ya, jadi kita kan tentu ya bahwa mengupayakan bagaimana memanage keuangan dengan lebih baik ya. Jadi contoh untuk investasinya juga lebih bagus ya. Utang juga segera kita bayar ya. Dan juga tentu kan pemerintah sudah membantu dengan perubahan peraturan itu ya. Iya, membayar itu, tapi ada syaratnya. Satu, membayar itu yang tidak memberatkan. Intinya itu kalau kita kembali ke WHO, definisi Universal Health Coverage ya, itu bahwa setiap orang ya, everyone, every time, ya, everywhere has to have essential health service atau essential health care without financial hardship. Jadi tanpa kesulitan keuangan gitu, kita bisa akses pelayanan gitu. Jadi intinya begini, jangan sampai masyarakat itu nggak bisa akses gara-gara uang lah gitu. Tapi jangan sampai sembarangan kemudian, wah saya udah dijamin kalau gitu saya nggak usah menjaga kesehatan. Nanti kalau sakit tinggal ke rumah sakit, itu konsep yang salah. Tidak seperti barang ya, rusak terus dibawa gitu, berbagi gitu, semua di cover gitu. Nah itulah namanya unnecessary utilization. Kalau untuk PBI-nya kan lumayan ya, dari 25.500 ke 42, tetapi itu istilahnya kalau yang PPBU ya, peserta bukan penerima upah, nah itu bayarnya 35.000 untuk kelas 3 ya. Yang 7.000 itu kan mau disubsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita rencananya ini ya, kerjasama dengan katakanlah pihak filantropi, dengan Basnas, dengan Layisnu, dengan berbagai macam ini satu bentuk filantropi begitu ya, untuk bisa mendanai mereka yang mohon maaf merasa berat ya, atau dalam tanda petik kemampuan di dalam membayar iuran, atau punya tunggakan yang tunggakan kadang-kadang juga bisa jutaan ya. Tetapi mereka nggak masuk PBI, nggak masuk yang dibayari iurannya oleh pemerintah, jadi bukan penerima bantuan iuran.